Ji, mohon maaf nih Mbak JJ sakit gitu. Jadi nggak bisa hadir. Mengenai harta gono gini, Harta gono gini terus terang sudah clear bahwa Mbak Sarita sudah mendapatkan 6 rumah. Ada tanah di Bogor katanya 1 miliar. Mungkin ya sekitar 70 sampai 100 mungkin. sama Mbak JJ. Mbak JJ ya. Oke, pertama terus terang hal yang paling prinsip, Mbak JJ pengen dipanggilnya JJ, nggak boleh Jedun lagi. Jadi kalau boleh semua media, warganet itu memanggil JJ, bukan Jedun. Karena itu keinginan dari Mbak JJ dan saya sih merasa itu panggilan yang sangat familiar, panggilan yang bersahabat, panggilan yang tidak menjolimi kan begitu. Karena memang dipanggil sebelum peristiwa hukum terjadi oleh teman-teman yang namanya JJ bukan Jedun. Apalagi kemarin bang jadi saksi dia bang. Jadi saksi. Oke. Jadi akhirnya Mbak JJ datang karena di panggilan pertama terus terang sakit. Dan yang bersangkutan Mas Haris mengatakan ke saya, Ji, mohon maaf nih Mbak JJ sakit gitu. Jadi nggak bisa hadir. Terus saya sampaikan harus hadir di panggilan berikutnya. Karena di pasal 224 ayat 1 KUHP mengatakan barang siapa yang dipanggil oleh penyidik, JPU ataupun majelis hakim harus datang. Kalau nggak datang ada ancaman hukuman selama 9 bulan. Dan Mbak JJ terus terang hadir, alhamdulillah. Saya bisa mengatakan bahwa ini contoh yang baik bagi public figure. Hadir, sampaikan kebenaran, sampaikan apapun yang ada di BAP. Setelah itu plong udah selesai. Nggak ada lagi panggilan. Dan tidak mungkin serta-merta dari saksi menjadi tersangka, itu kuncinya. Gugatan perceraian, Bang. Terus terang pastinya saya ketemu kemarin dengan Mas Haris sama Mbak JJ. Karena kemarin anjuran dari Pak Jokowi untuk kerja di rumah, tidak boleh ke mall, tidak boleh kemana-mana. Akhirnya kami nggak jadi ketemuan sama Mas Haris dan Mbak JJ. Jadi kalau ditanyakan apa reaksi dari Mbak JJ, terus terang saya belum dapat informasi dari mereka berdua. Dari Mas Haris juga belum, dari Mbak JJ juga belum. Intinya adalah kalau memang ada panggilan ya harus datang. Tapi memang benar gugatan itu baru diajukan. Kalau dari faktanya, terus terang info yang saya dapatkan tidak langsung dari Mas Haris ataupun Mbak JJ, saya dapatkan dari media kan, bahwa semuanya tertera di media, gugat bulan Januari, sidang bulan Maret, pertama sidang kedua April 2020. Itu saja yang bisa kami sampaikan. Yang lainnya terus terang strategi dan lain-lain kita belum tahu. Tapi dengan banyaknya pertanyaan juga yang akhirnya menimbulkan bahwa Mbak JJ sebelum menikah dengan Mas Haris ternyata masih. Kalau itu saya terus terang no komen juga, karena terus terang sampai sekarang saya belum ketemu sama Mas Haris sama Mbak JJ, jadi saya belum bisa menjelaskan detail. Tapi semuanya nanti akan kita jelaskan setelah kami ketemu sama Mas Haris dan Mbak JJ. Jadi belum ketahuan ya Mbak JJ itu poliandri atau enggak? Saya belum bisa mengatakan poliandri atau apapun enggak gitu. Artinya saya belum ketemu sama Mas Haris sama Mbak JJ. Jadi belum bisa mengatakan detail apakah strategi sidangnya bagaimana, kemudian lawyernya apakah diganti atau bagaimana. Karena saya kenal Mbak JJ setelah Mas Haris kenal sama Mbak JJ juga. Jadi sebelumnya saya nggak kenal sama Mbak JJ ini. Saya kenal Mas Haris dulu, dikenalkan dengan JJ. Bang, tapi apa aja sih Bang yang diterima oleh Mbak JJ dari Mas Wawan? Yang bisa diterima sebenarnya sudah disampaikan oleh Mbak JJ. Ada Alphard ya, tahun 2013 itu sudah diserahkan kepada penyidik KPK, sudah diterima. Kenapa penyidik KPK untuk sebuah kasus korupsi itu harus merampas harta dari terdakwa ataupun harta dari terdakwa yang diserahkan kepada seorang saksi? Tujuannya apa? Tujuannya adalah supaya uang penggantinya tidak begitu besar. Undang-Undang Tipikor itu ada 3 hukuman. Satu, pemidanaan dalam bentuk kurungan badan. Yang kedua adalah denda maksimum 1 miliar. Yang ketiga adalah uang pengganti sebesar yang dikorupsi. Dengan semuanya dikembalikan, automatically uang penggantinya akan berkurang dan berkurang. Jadi itulah fungsi mengembalikan harta yang dugaannya adalah hasil dari tindak pidana korupsi atau hasil dari pencucian uang. Bang,
betul ada agunan untuk rumah tersebut. Tapi Mbak Sarita masih bilang memang selama ini Mas Haris tidak membayarkan itu. Kalau tidak membayarkan mungkin harus ditanyakan ke Mas Sarita. Kalau Mas Sarita tidak beri